Mantap. Bagus, bagus Pak, mantap. Enggak. Oke, terima kasih Pak Jelani, Pak Raja, Pak Teguh. Ya, jadi kali ini kita akan coba mereview pekerjaan restorasi. Ya, kita akan trial nih seperti apa pekerjaannya, karena memang lantai marmer yang ada di pinggir sini itu terdapat noda scratch ataupun gores. Ya, jadi ini kalau misalkan dikristalisasi itu tidak bakal kena, makanya kita akan coba dengan metode namanya restorasi. Restorasi itu sebenarnya hampir sama seperti stripping marmer sebelum dilakukan kristal, cuma ini menggunakan alat yang berbeda ya. Nah, di sini saya sebutin ya, itu yang pertama di sini ada diamond pad sendiri ya, itu serinya ada banyak. Nah, buat Teguh sama Raga khususnya ini biar untuk knowledge kalian ya, nanti akan berguna selagi kalian masih di housekeeping ya, karena ini pasti akan terus ketemu dengan masalah-masalah yang seperti ini. Nah, ini namanya diamond pad. Nah, di diamond pad di sini itu ada serinya ya. Seri di sini itu dimaksud ini nomornya nih. Nah, ini namanya seri. Ada seri 3000 ya, atau yang paling kecil ada yang dari 500 yang kita bawa ya. 500 ada lagi naik, itu ada yang 800 ya. Terus ada lagi yang 1000. Nah, seperti ini 1000, ada 1500 ya, ada 1500, ada 2000, nah ada 3000. Nah, ini masing-masing seri ini ya, itu mempunyai fungsi yang berbeda ya. Yang perlu kalian ketahui adalah semakin gede seri di angka ini itu semakin halus. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil itu semakin kasar ya. Diamond cut ini batu ya, jadi ini belakangnya batu ya. Nah, ini udah didesain dengan sedemikian rupa ya, sehingga menjadi kecil-kecil seperti ini. Jadi ini nanti akan bergesekan sama si marmer. Nah, si marmer ini nanti akan terkelupas. Nah, fungsinya seperti itu, jadi agar si baretnya itu bisa rata lagi, bisa hilang, nanti baru kita mengkilapkan. Nah, secara logika seperti itu ya. Nah, penggunaan diamond cut ini ya, ini wajib untuk satu mesin polisher itu 3 ya, nggak bisa 2, apalagi 1 nggak bisa, kecuali pakai mesin hand polisher itu 1. Jadi kalau settingannya untuk mesin polisher seperti ini satu seri 3 ya. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman udah di luar sana udah jadi pengawas atau jadi manajer gitu kan, nah ini jangan sampai lupa ya, untuk satu serinya bisa digunakan itu 3. Nah, cara pemasangannya seperti apa? Contoh misalkan seperti ini ya, jadi di pinggir segitiga seperti ini. Nah, seperti ini contohnya. Baru nanti kita lakukan progres restorasinya. Nah, seperti ini. Karena ini belakangnya juga seperti ya, perekat ya. Jadi ini memang didesain untuk nempel di pad holder langsung seperti ini ya. Nah, nanti yang akan kita gunakan 3 seri. Jadi ini tadi yang saya sebutin buat sampel aja ya.
Jadi nanti yang kita gunakan adalah seri 500 dari yang paling kasar. Nah ini 500, 1000 ya. Terus yang terakhir nanti kita akan coba yang 2000 ya. Jadi 500, 1000, terakhir 2000. Nah, masing-masing pengerjaan itu hampir sama kayak kristalisasi. Kalau kristalisasi itu standarnya 1 meter itu 15 menit. Nah, kalau ini juga sama nanti ya, 5 sampai 10 menit lah untuk satu pengerjaan. Jadi biar rata kayak gitu. Hampir sama prosesnya ya. Gitu. Jadi nggak bisa buru-buru ataupun dilamain ataupun dicepetin. Memang standarnya juga 5 sampai 10 menit tergantung nanti dari tingkat dalam si baretan di marmer itu kayak gitu ya. Nah baru nanti setelah selesai direstorasi pakai yang 2000 ini baru nanti kita akan kristal menggunakan marble powder ya. Baru nanti kita akan marble powder. Nah kalau misalkan udah selesai baru kita nanti kalau akan dilapisin lagi itu bisa menggunakan Revon to lamp ya, seperti yang sering kalian gunakan gitu. Tapi untuk marmer biasanya pakai ini aja udah cukup gitu ya. Oke, ada yang mau ditanya? Misi Pak. Udah ya. Nah nanti kita langsung lebih jelasnya di prakteknya ya. Jadi yang penting tahu penggunaannya ya. Untuk yang scratch seperti ini itu menggunakan apa, nah cara penggunaannya seperti apa, nanti biar teman-teman lebih paham kayak gitu ya. Rasanya kayak apa?
sekarang progres seri yang kedua. Nah ini seri yang 1000. Nah tadi yang 500 udah cukup. Nah sekarang ganti yang 1000. Nah pemasangannya sama segitiga kayak gitu, yang apa, sejajar. Soalnya itu kalau misalkan dempet gejlok itu ntar mesinnya kagak ini, gojlok nggak stabil. Makanya harus segitiga sama kaki. Biar ini ya, bisa Kejauhan. ya, biar saling rindu. Itu yang, nah itu kejauhan yang itu. Oh ini ya, sini. Nah, Ini ya, kamu tahan ya. Saya mau nurunin mesinnya. ya kayak tadi, karena perekatnya udah nggak terlalu ini. Tapi nggak tahu betul tuh. Nah lepas tuh satu. Nah, taruh di lantai juga nggak apa-apa kalau udah settle nih. Ya. Nah, Kalau ada feelingnya udah settle nih. oke. Rata ya. Nah, pentokin kanan kirinya rata, tupang tindih ke belakang biar gak gelombang. Nah ini untuk proses yang 1000 itu sama ya, kalau diestimasikan 5 sampai 8 menit ya, tapi juga kita harus melihat kondisi materialnya. Kalau memang dirasa sudah cukup, nah itu juga bisa diganti dengan seri yang selanjutnya. Nah ini untuk proses terakhir yaitu kristalisasi. Jadi setelah tadi melewati 3 tahapan proses ya, restorasi menggunakan diamond pad seri 500, seri 1000 dan seri 3000. Nah ini di tahapan terakhir kristalisasi menggunakan marble powder. Nah tetap ikuti untuk melihat hasilnya seperti apa. Jangan sampai terlewatkan. Oke, nah ini hasilnya ya untuk setelah direstorasi dan dikristalisasi ya, cukup glossy ya. Jadi ini bisa lebih mengkilap lagi jika proses kristalisasi dan dry buffing itu tadi dilamain sedikit lagi, itu bisa lebih glossy lagi. Tapi ini udah cukup segini ya, glossy-nya udah nimbul. Nah ini kalau dari sisi sini ini udah cukup mengkilap ya. Jadi itu aja reviewnya untuk tutorial restorasi dan juga kristalisasi pada lantai marmer. Pokoknya mantap. Bagus Pak, mantap.